Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja sama kita baca, surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya jikalau ahlul qura bisa bermakna sebuah penduduk, sebuah negeri, sebuah bangsa. Amanu wattaqau, iman, takwa. Kita tahu yang namanya iman qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Saya percaya, saya iman pada Allah, saya yakin pada Allah. Yang kedua, iman itu tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Tidak cukup la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, aku iman, aku percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bukan hanya di lisan, tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hatinya, yakin, masuk ke dalam relung qalbunya. Yang ketiga, wa fi'lun bil arkan, ada bukti dari sebuah keimanan, baru ada takwa. Hayya 'alas shalah, tergerak untuk sholat, mari sholat. Kalau iman sudah lekat dalam kolbu, ada action, ada perbuatan, bergerak, baru bisa bertakwa. Karenanya ada amanu amilus sholihat, ada amanu wattaqau. Nah, maka dalam konteks jikalau sebuah penduduk, negeri, bangsa, walau anna ahlal qura amanu, iman dia pada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasannya man arafa nafsa faqad arafa rabbah, dia kenal dirinya, dia akan kenal Allah sebagai Rabbnya. Dia mengimani bahwa saat jantungnya masih berdetak, saat diberikan hidup dan kehidupan, yang sampai detik ini mata masih melihat, telinga masih mendengar, tangan bisa bergerak, bisa beraktivitas, dan dia yakini bahwasannya kul, katakan Allah, Allahu ahad, mantap. Maka disertai dengan takwa. Maka takwa kalau secara bahasa sederhananya jalankan perintah, jauhilah larangan. Bangsa negara tercinta Republik Indonesia luar biasa, Pak, Bu, mengambil merujuk dari ayat ini. Makanya dasar negara kita Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan negara kita iman kepada Tuhan. Cukupkah? Sila yang kedua saya mau kaitkan, kemanusiaan yang adil dan beradab. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Tuh, kemanusiaan yang adil dan beradab. I'adilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa. Adil, dia dekat kepada takwa. Belum lagi nanti yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil, beradab. Beradab ini kan berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal
Tidaklah Rasul diutus untuk kesempurnaan akhlak, budi pekerti, akhlak, beradab, etika, sopan santun. Wah, bersanding. Makanya kalau di Sumatera Barat adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Sesungguhnya Pancasila pun bersanding dengan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Nilai takwa apa lagi? Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di jalan Allah, jangan bercerai-berai. Itu bersatu padu. Karena yang namanya persaudaraan ada yang namanya pertama ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah basyariyah. Yang ketiga ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah, seiman, seislam. Ukhuwah basyariyah, sama-sama kita anak turun Nabi Adam alaihis salam. Yang ketiga ukhuwah wataniyah, berbeda suku, ras, agama, adat istiadat, bahkan keyakinan, tetap kita bersaudara. Dan bahkan ayatnya jelas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya Allah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan Allah jadikan untukmu syu'uban wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu. Akhirnya ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di antara kamu yang takwa. Bangsa dan negara amanu wattaqau, iman, takwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Turun berkah dari langit dan bumi. Sila yang keempat pun Pancasila demikian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dari Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tuh, kita disuruh sampaikan dengan hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Al-Imran 159, wasyawirhum bil amr, bermusyawarah dalam segala urusan. Kalau sudah musyawarah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sebelumnya fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah kalian bisa saling berkasih sayang. Lita'arafu, saling mengenal. Ketika bermusyawarah, musyawarah perwakilan, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, bijaksana. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan hikmah diberikan kelimpahan kebaikan yang banyak. Wah, luar biasa di sila keempat. Ya. Nah, yang kita khawatir adalah walakin kazzabu fakhalnahum. Akan tetapi kalau mendustakan ayat-ayat Allah, founding father kita kan sudah bagus dengan rahmat Allah. Tidak lagi iman, tidak lagi takwa, jauh dari ayat-ayat Allah, mengingkari bahwa karunia besar berupa kemerdekaan ini hakikatnya merupakan anugerah yang amat besar dari Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah. Ini yang kita khawatir. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, rasakan saja akibat dari yang mereka perbuat ya Allah. Artinya menjadi kufur, azab sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya kita tetap doakan bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia sampai mau merdeka kita punya ikrar yang disangkanya hadis, padahal sebuah moto untuk semangat juang. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Akan tetapi agar suasana persatuan untuk meraih kemerdekaan kala itu, dan alhamdulillah terwujud.
insya Allah landasan Pancasila sudah tepat, tinggal aplikasinya, pengamalannya. Mudah-mudahan kita semua, pertama dari diri masing-masing, keluarga, tetangga dan seterusnya, dan Indonesia ini hebat. Skala terkecil kan dari rumah. Kalau rumahnya udah bagus, baru rukun tetangga, rukun lagi warga. Namanya juga cakep tuh, rukun tetangga, rukun warga, rukun baru tingkat keseluruhan. Ya, jadi kita bisa menangis yang tadi ayah maksud pertanyaan ini. Kalau melihat kondisi kok seperti ini, kita harus senantiasa, bahasa saya, DMB. Jadi kalau kita melihat banyak yang seolah mengkufuri nikmat kemerdekaan, doakan semoga mereka kembali ke jalan iman dan takwa. Muliakan, bahagiakan. Kenapa? Saat yang namanya politik hanya dua saja, pecah belah dan adu domba. Jangan mau kita dipecah belah dan diadu domba. Kita sudah punya persatuan Indonesia. Kita sudah punya cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, amalkan Pancasila yang 5 itu saja, situ sudah memproyeksikan banyak yang terdapat dalam nilai-nilai iman dan takwa, insya Allah. Ya, baik, karena waktu saya ringkas pertanyaan yang kedua. Ayatnya sama-sama hafal. Kenapa? Fawailul lil musallin, cilaka orang-orang yang sholat. Ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, mereka yang sholatnya riya, bukan karena Allah tapi karena selain Allah. Fawailul lil musallin, cilaka, bahkan nerakanya neraka wail. Kenapa sholat masih bisa cilaka? Kita tahu dalam surah Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan menjadikan pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Bu, Pak, saya mau tanya, sholat kita sudah diterima apa belum? Sholat yang kita lakukan kira-kira sudah diterima apa belum? Hah? Kalau saya yang jawab ya, saya yakin insya Allah diterima. Kenapa? Saya jawab lagi, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menjauhi perbuatan keji dan munkar. Kan ada tolak ukurnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mampu pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tinggal kita rinci saja perbuatan keji dan munkar itu. Ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Sudah diterima apa belum sholat kita? Kalau tadi yang namanya cilaka sholatnya mengandung unsur riya. Saat kita mengimami, nih saya baca ayat pilihan agar jamaah takjub pada saya, dan saya tiru gaya Mekah, Dinas siratal mustaqim. Wah, ada unsur riyanya. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Nah, karenanya al-insanu sirrun wa ana sirruh. Insan manusia rahasiaku, akulah rahasianya. Dan terkait dengan sholat, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Sudahkah terpaut hati kita selalu pada